Saudara kekasih dalam Tuhan, pesan Tuhan untuk kita pada pagi ini adalah berurusan dengan Tuhan tidak mungkin tidak berurusan dengan rencana-rencananya. Saya ulangi saudara kalimat ini, berurusan dengan Tuhan tidak mungkin tidak berurusan dengan rencana-rencananya. Allah tidak berurusan dengan orang-orang yang memiliki rencananya atau keinginannya sendiri, saudara. Bapa tidak mungkin berurusan dengan orang-orang tersebut. Tuhan hanya berurusan dengan orang-orang yang mau berurusan dengan rencana-rencana Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, kita akan menemukan bahwa orang-orang yang berurusan dengan Allah adalah orang-orang yang dilibatkan Tuhan di dalam rencananya. Orang-orang yang berkarya di dalam pekerjaan Tuhan, merekalah merupakan orang-orang yang disertai Tuhan, saudara. Di dalam Alkitab tentu kita menemukan orang-orang yang disertai Tuhan. Tentu kepada mereka yang melibatkan diri di dalam rencana-rencana Tuhan. Di antaranya saudara, Nuh. Ingat Nuh, saudara? Salah satu tokoh perjanjian lama yang dimana dia disertai oleh Allah. Bahkan ketika bumi akan dilululantahkan dengan tibanya air bah, diberitahu oleh Tuhan, saudara. Itu luar biasa. Mengapa hal itu terjadi? Karena Nuh, saudaraku, masuk dalam proyek pekerjaan Bapa. Sebelum dia mendapatkan kepercayaan Bapa untuk membuat bahtera, Nuh sudah menunjukkan kualitas hidup, melibatkan diri di dalam rencana Allah dengan hidup suci, tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang jahat pada waktu itu, saudara. Itu luar biasa proyek yang dia kerjakan. Tentu dirinya sendiri dulu. Ada proyek besar, ada rencana Bapa yang mestinya tergenapi di dalam manusia. Dan Nuh melakukan hal itu, saudara. Sebelum dia dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan membuat bahtera penyelamat. Nah, di lain pihak kita juga menemukan Abraham. Abraham, saudara, diperkenankan oleh Bapa masuk di dalam rencana-rencana Bapa. Sampai saudara, pada keturunan-keturunan selanjutnya, selesai Abraham ada Yusuf, selesai Abraham ya, kemudian ada Ishak, ada Yakub, 12 suku Israel, terus sampai kepada bangsa Israel. Ini kelompok orang-orang yang disertai Tuhan. Karena bertalian dengan rencana Allah di dalam hidup mereka, saudara. Allah terus menuntun mereka. Terus sampai ke tanah perjanjian. Dan generasi-generasi selanjutnya, saudara, ada hakim-hakim, ada Ruth di situ, saudaraku, Naomi, siapa lagi, Simpson,
Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Hosea, Yosua, banyak saudara. Dan rata-rata mereka disertai Tuhan, ya, kecuali mereka memberontak terhadap Bapa. Tapi selama mereka tidak memberontak terhadap Bapa, menyertai rencana Allah atau pekerjaan Bapa, selalu mereka disertai sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 itu saudara. Matius 19 saudara, Matius 28 saudara, tertulis dengan jelas. Inilah orang-orang yang disertai Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman Allah sertai. Tentu kepada mereka yang masuk di dalam proyek rencana Allah. Yang tidak mungkin disertai. Banyak orang Kristen saudara hanya sekedar menjadi Kristen atau beragama Kristen, tapi tidak pernah masuk dalam rencana Allah. Tidak mungkin mereka disertai Allah saudara. Nah, kepada saudara sekalian, tentu hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah proyek Tuhan itu harus tergenapi dulu dalam diri kita. Di mana kita harus mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Itu dulu saudaraku. Jangan dulu memikirkan pekerjaan Bapak dalam hal ini. Ya saudara, menjadi pelayan gereja, pelayan jemaat, menjadi penginjil, menjadi gembala sidang, menjadi diaken majelis. Jangan dulu memikirkan itu saudara. Rencana Bapak dulu yang paling utama adalah di mana seseorang harus mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Begitu dalam surat Petrus mengatakan. Kalau ini gagal saudara, bagaimana dia bisa masuk dalam proyek Tuhan? Tak mungkin bisa. Oleh sebab itu saudara, kita harus sungguh-sungguh hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat celah. Kedengaran ini sombong saudara. Seperti pembicara ini kayaknya sudah suci. Saudara, saya terus berjuang. Kalau orang tidak mengambil bagian dalam kekudusan Allah, tidak mungkin dipakai lebih. Bahkan bisa tidak mungkin, bahkan tidak dipakai Tuhan. Kalau dia memaksakan diri untuk terlibat dalam proyek pekerjaan Bapa, dia bisa ditelanjangi saudara. Iblis bisa menelanjangi. Seperti yang terjadi kepada anak-anak Skewa. Pada zaman Rasul Paulus, ya, anak-anak imam Skewa, anak-anaknya saudara, mau mencoba melakukan pekerjaan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apa tidak dipermalukan, ditelanjangi saudaraku, dicabik-cabik oleh setan, oleh kuasa kegelapan. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita semua saudara. Ayo mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu harus kita lakukan karena itu proyek utama. Supaya yang kita lakukan itu saudara,
menyenangkan Bapa. Karena pelayanan sesungguhnya itu melayani perasaan Bapa. Itu dulu saudara. Nanti Tuhan pakai kita saudaraku dengan sendirinya. Tuhan pasti pakai kita. Tuhan juga tidak ingin kita dipermalukan. Tuhan juga tidak ingin saudara kita diperlakukan kurang ajar oleh si kunyuk sialan. Dalam hal ini Lucifer dan antek-anteknya. Tuhan tidak ingin saudara. Oleh sebab itu saudara, ayo kita hidup suci, itu proyek besar harus tergenapi dalam diri kita. Dan mestinya ini terus berlangsung dimanapun saudara berada. Karena semua kita memiliki panggilan yang sama. Bukan hanya kepada si pembicara ini atau menyandang gelar pendeta, gembala dan lain-lain. Semua kita harus menjadi saksi Kristus. Maka proyek pertama adalah mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ini sama dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya saudara. Nanti percayalah saudara akan menjadi berkat. Pasti menjadi saksi. Bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi batu sentuhan jadi batu penjuru bagi banyak orang. Dan mereka melihat hidup kita, mereka melihat Yesus. Seperti perkataan Yesus, kamu melihat Bapa. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Dan orang akan berkata, atau kita akan berkata kepada orang, kamu melihat aku, kamu melihat Yesus yang pernah lahir 2000 tahun lalu, yang mengenakan tubuh daging sama seperti kita saat ini. Ayo kita sama-sama saudara, kalau ingin disertai Tuhan, libatkanlah dirimu dalam proyek besar ini. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Besok saudara kita merayakan Paskah saudara, kebangkitan Kristus. Saudara kita ibadah jam yang sama dan tetap ada doa pagi saudara ya. Tidak akan pernah berhenti kita doa pagi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu, pesan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kami sadar bahwa hanya orang-orang yang menyertai pekerjaan Tuhan, yang terlibat di dalam rencana-rencana Allah, yang akan disertai Tuhan sampai pada kesudahan zaman.